Video ini kami buat sebagai tugas akhir dari proyek mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan judul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan untuk klasifikasi penyakit diabetes berdasarkan data rekam medis. Saya Kevin Reza Pradahi. Saya Putri Tamian Brutarigan. Saya Sri Desi Brutarigan. Saya Graciela Murianti. Saya Hafiz Palutan. Simak videonya ya. Bye-bye. Latar belakang penelitian kami berangkat dari sebuah urgensi kesehatan global yang sangat serius, yaitu diabetes mellitus. Berdasarkan data yang kami himpun dari Federasi Diabetes Internasional, penyakit ini menjadi ancaman nyata dengan estimasi sekitar 422 juta jiwa penderita di seluruh dunia yang menyebabkan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Bahkan di Indonesia sendiri, tercatat angka penderita mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2015. Tren kenaikan jumlah penderita ini menuntut adanya sistem deteksi yang lebih efisien. Namun, kendala utama yang sering dihadapi di lapangan adalah kompleksitas data medis pasien. Data rekam medis memiliki banyak variabel seperti kadar glukosa, tekanan darah, hingga faktor keturunan yang membentuk pola rumit. Diagnosis secara manual seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap human error, terutama jika harus menganalisis ratusan data sekaligus. Oleh karena itu, kami mengajukan solusi menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan. Kami memilih metode ini karena keunggulannya dalam meniru cara kerja otak manusia untuk mempelajari pola data yang non-linear dan kompleks. Secara spesifik, kami menggunakan algoritma backpropagation yang telah terbukti handal dalam meminimalkan kesalahan prediksi melalui mekanisme pembelajaran iteratif. Dengan metode ini diharapkan sistem dapat membantu tenaga medis untuk mengklasifikasikan status diabetes pasien secara lebih cepat dan akurat berdasarkan data rekam medis mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan, penelitian ini dirancang dengan 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, kami bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma backpropagation secara teknis dalam sebuah sistem komputasi. Fokus kami di sini adalah memastikan algoritma dapat bekerja dengan benar dalam mempelajari pola data dari proses feedwork hingga pembaharuan bobot atau wake update. Yang kedua, kami ingin membangun model arsitektur jaringan saraf tiruan yang optimal. Ini melibatkan eksperimen untuk menentukan jumlah neuron yang tepat, khususnya pada lapisan tersembunyi atau hidden layer, agar model tidak mengalami overfitting namun tetap mampu menangkap pola yang kompleks dari data medis. Dan yang ketiga, tujuan akhir adalah untuk mengukur tingkat akurasi model. Kami akan menguji seberapa handal sistem yang telah dibangun dalam memprediksi status diabetes pasien, apakah positif atau negatif, menggunakan data uji atau testing data yang terpisah dari data latih, sehingga hasil evaluasinya benar-benar objektif dan valid. Untuk membangun model prediksi ini, kami menggunakan dataset standar internasional, yaitu menggunakan PIMA Indian Diabetes Database yang bersumber dari Kaggle, yaitu UCI Machine Learning Repository. Total keseluruhan data yang kami gunakan yaitu berjumlah 768 data rekam medis pasien. Agar pengujian model ini berjalan objektif, kami membagi data ini menjadi 2 bagian, yaitu dengan rasio 70/30%, di mana sebanyak 537 data kami gunakan sebagai data latih atau training untuk proses pembelajaran model, dan sisanya 231 data kami gunakan untuk khusus sebagai data uji atau testing untuk validasi. Sebagai data uji atau testing, model ini menerima 8 variabel input klinis yang menjadi faktor penentu diabetes, di antara lain yaitu jumlah kehamilan atau pregnancies, kadar glukosa atau glukos, tekanan darah atau blood pressure, ketebalan kulit atau skin thickness, insulin indeks massa tubuh atau BMI, riwayat keturunan atau diabetes pedigree function, serta usia pasien atau age. Nantinya model akan menghasilkan satu target output, yaitu berupa outcome, yaitu klasifikasi biner 0 untuk negatif diabetes dan 1 untuk positif diabetes.
Setelah data terkumpul, data tersebut tidak dapat langsung kami masukkan ke dalam jaringan saraf tiruan karena memiliki rentang nilai yang sangat timpang. Sebagai contoh, variabel insulin bisa bernilai ratusan, sedangkan diabetes pedigree hanya bernilai desimal kecil. Oleh karena itu, kami melakukan tahapan pra-pemrosesan data menggunakan teknik min-max normalization. Rumusnya itu dapat kita lihat di layar slide. Seperti yang terlihat pada rumus di slide, kami mentransformasikan setiap nilai X atau nilai asli menjadi nilai baru atau X action. Cara kerja rumus ini adalah pertama, yaitu nilai data asli atau X dikurangi dengan nilai minimumnya atau X min. Kemudian dibagi dengan total rentang data, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Hasil pembagian tersebut kemudian kami skalakan dengan dikalikan 0,8 lalu ditambahkan dengan 0,1. Di sini kami sengaja tidak menggunakan rentang nilai standar 0 sampai 1, melainkan memodifikasinya menjadi 0,1 hingga 0,9. Angka 0,8 tadi didapat dari selisih batas 0,9 dikurang batas bawah 0,1. Langkah ini sangat krusial. Mengapa? Karena kami menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binary. Jika kami membiarkan nilai mencapai angka ekstrim 0 atau 1, neuron akan mengalami fase jenuh atau saturation, di mana bobot jaringan sulit diperbarui dan proses pelatihan menjadi macet. Dengan rentang nilai 0,1 sampai dengan 0,9, data ini tetap berada di area sensitif kurva sigmoid, sehingga mempercepat proses konvergensi saat pelatihan. Untuk memproses data yang telah dinormalisasi tadi, kami merancang arsitektur jaringan saraf tiruan dengan model multi-layer perseptron atau MLP. Topologi jaringan yang kami bangun memiliki konfigurasi 821. Yang pertama, input layer atau lapisan masukan, terdiri dari 8 neuron yang masing-masing mewakili satu variabel medis pasien seperti X1 untuk kehamilan, X2 untuk glukosa, hingga X8 untuk usia. Lapisan ini bertugas menerima data awal. Kedua, hidden layer atau lapisan tersembunyi. Kami menggunakan dua neuron, Z1 dan Z2. Pemilihan jumlah neuron yang sedikit ini bukan tanpa alasan. Kami membatasi jumlah neuron tersembunyi untuk memaksa jaringan melakukan ekstraksi fitur yang paling penting saja, fitur extraction, sehingga model lebih efisien dan terhindar dari overfitting atau sekedar menghafal data. Ketiga, output layer atau lapisan keluaran, terdiri dari satu neuron Y yang akan menghasilkan nilai probabilitas akhir diagnosis. Seluruh neuron pada lapisan tersembunyi dan lapisan output diaktifkan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binary yang akan memetakan hasil perhitungan ke rentang 0 hingga 1 sesuai dengan target klasifikasi kami. Setelah merancang arsitekturnya, kami menerapkan algoritma pembelajaran backpropagation. Algoritma ini termasuk dalam jenis supervised learning atau pembelajaran terawasi, di mana tujuannya adalah meminimalkan tingkat kesalahan atau error antara prediksi sistem dengan diagnosa dokter yang sebenarnya. Proses pelatihannya terdiri dari 5 tahapan utama yang berulang dalam siklus atau epos. Yang pertama, inisialisasi. Kami memberikan nilai bobot awal secara acak kecil kepada setiap koneksi antar neuron. Kedua, fase feed forward atau maju. Data pasien mengalir dari lapisan input diproses di lapisan tersembunyi hingga menghasilkan output prediksi di lapisan akhir. Ketiga, hitung error. Kami membandingkan hasil prediksi tadi dengan target yang seharusnya menggunakan rumus mean squared error atau MSE. Keempat, fase back propagation atau mundur. Jika ada selisih atau error, nilai kesalahan tersebut dikirim balik dari lapisan output ke belakang atau mencari tahu neuron mana yang memberikan kontribusi kesalahan terbesar. Kelima, update bobot. Sistem akan memperbaiki bobot-bobot tersebut secara otomatis agar pada percobaan berikutnya error yang dihasilkan semakin kecil. Setelah membahas algoritma, mari kita lihat simulasi perhitungan manualnya untuk membuktikan validitas logika sistem kami. Kami mengambil sampel data pasien nomor 1 yang secara medis telah didiagnosis positif diabetes.
berarti targetnya itu sama dengan 1. Data input pasien ini yang sudah kami normalisasikan X1 sampai dengan variabel X8. Kami masukkan ke dalam jaringan. Berikut rumusnya ditampilkan di slide. Proses perhitungannya itu mengikuti 2 tahap utama, yaitu yang pertama, penjumlahan berbobot. Pertama, setiap nilai input dikalikan dengan bobot pasangannya lalu dijumlahkan. Yang kedua yaitu aktivasi sigmoid binär, di mana hasil penjumlahan tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi sigmoid, yaitu rumus 1/1 ditambah eksponensial min Z. Untuk menghasilkan output yang berada di rentang 0 sampai dengan 1, dari perhitungan ini, pada lapisan tersembunyi didapatkan nilai output neuron pertama yaitu atau Z1 sebesar 0,6001 dan Z2 yaitu sebesar 0,5924. Kedua nilai ini kemudian diproses lagi menuju lapisan output hingga akhirnya menghasilkan nilai prediksi akhir atau Y, yaitu sebesar 0,5107. Setelah mendapatkan hasil prediksi pada langkah sebelumnya, tahap selanjutnya adalah menghitung seberapa besar kesalahan atau error yang terjadi. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada slide. Pada kasus pasien pertama ini, target yang diharapkan adalah 1, sedangkan output jaringan hanya 0,5107. Menggunakan rumus mean squared error atau setengah dikali selisih kuadrat, didapatkan nilai total error sebesar 0,1197. Nilai error inilah yang menjadi dasar proses backpropagation. Kami menghitung sinyal kesalahan atau delta untuk setiap neuron. Pertama, delta di lapisan output. Kami menghitung selisih target dengan output, lalu dikalikan dengan turunan fungsi aktivasinya. Hasilnya diperoleh nilai 0,1223. Angka ini menunjukkan seberapa besar neuron output harus dikoreksi. Kedua, delta di lapisan tersembunyi. Nilai kesalahan dari output tadi kita propagasi atau kirim mundur ke belakang. Setelah dikalikan dengan bobot penghubungnya, didapatkan sinyal koreksi untuk neuron tersembunyi pertama sebesar 0,0088 dan neuron kedua sebesar minus 0,0118. Nilai-nilai delta inilah yang nantinya digunakan sebagai pengali untuk memperbarui bobot agar error semakin kecil. Langkah terakhir dari satu siklus pelatihan adalah memperbarui bobot agar sistem bisa belajar dari kesalahannya. Kami menggunakan rumus update bobot standar di mana bobot baru didapatkan dari bobot lama, ditambah nilai koreksi. Sebagai sampel representatif dari tabel yang panjang tadi, mari kita lihat perubahan bobot awal input pertama. Awalnya, bobot input ke hidden layer adalah 0.10. Setelah dihitung menggunakan learning rate 0.1, dan gradient error yang ada, bobot tersebut dikoreksi sebesar 0.0003 menjadi 0.1003. Meskipun perubahannya terlihat sangat kecil, namun jika dilakukan pada ribuan iterasi, bobot ini akan konvergen ke nilai optimal. Terakhir, kami melakukan pengecekan kondisi berhenti. Pada iterasi ini, output sistem adalah 0.5107. Karena nilainya di atas ambang batas 0.5, maka sistem memutuskan status pasien adalah positif diabetes. Keputusan ini sudah sesuai dengan data target asli pasien. Ini membuktikan bahwa pada iterasi awal pun jaringan sudah mengenali pola dengan benar, meskipun nilai errornya masih perlu ditekan lagi pada iterasi-iterasi selanjutnya. Setelah melalui proses pembelajaran berulang atau epoch, berikut ini adalah hasil akhir yang diperoleh model terhadap 537 data terlatih. Bisa kita lihat pada tabel di layar, model berhasil mengenali pola pada latih dengan sempurna. Untuk kategori negatif diabetes, dari total 348 data, sistem berhasil memprediksi ke 348 data dengan benar tanpa ada yang meleset. Begitu juga untuk kategori positif diabetes, seluruh 189 data berhasil diidentifikasi dengan tepat, sehingga diperoleh akuransi pelatihan sebesar 100%.
Hal ini juga didukung oleh grafik MSE di sampingnya dengan menunjukkan konvergensi yang sangat baik, di mana garis nilai error turun drastis mendekati 0. Ini membuktikan bahwa mekanisme update bobot yang kita bahas tadi berhasil meminimalkan kesalahan pembelajaran secara optimal pada data yang dilatih. Setelah model berhasil dilatih dengan akuransi sempurna, tahap yang paling menentukan adalah pengujian atau testing. Pada tahap ini, kami menguji kehandalan model menggunakan 231 data baru yang belum pernah dilihat atau dipelajari oleh sistem sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian dari total 231 data pasien, sistem berhasil memprediksi status diabetes dengan tepat sebanyak negatif 152 data benar dan positif 79 data benar dengan proporsi 65,8% negatif, 34,2% positif, sehingga diperoleh tingkat akurasi pengujian sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa arsitektur jaringan saraf tiruan yang kami bangun memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik. Artinya sistem ini valid dan aman untuk digunakan mendiagnosis pasien baru di dunia nyata, tidak hanya terpaku pada data latihan saja. Sekarang kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan faktor teknis apa yang menyebabkan model ini mampu mencapai akurasi yang sangat tinggi tersebut. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 2 kunci utama keberhasilan model ini. Yang pertama, strategi normalisasi data yang tepat. Keputusan kami untuk menormalisasi data ke rentang 0,1 hingga 0,9, bukan 0 sampai 1, terbukti sangat krusial. Strategi ini berhasil menjaga nilai input tetap berada di area sensitif, kurva fungsi sigmoid. Hal ini mencegah terjadi vanishing gradient atau kondisi di mana neuron menjadi jenuh dan berhenti belajar. Dengan rentang ini, sinyal error tetap mengalir selancar sehingga bobot dapat terus diperbarui. Kedua, pemilihan arsitektur minimalis 821. Kami sengaja hanya menggunakan 2 neuron pada hidden layer. Ini adalah strategi untuk mencegah overfitting. Jika kami menggunakan terlalu banyak neuron, model berisiko hanya menfatal, detail data lebih termasuk noise-nya. Namun dengan membatasi jumlah neuron menjadi sedikit, kami memaksa jaringan untuk hanya menangkap pola global atau fitur-fitur utama penyebab diabetes saja. Hasilnya seperti yang kita lihat tadi, terjadi konsistensi validasi, akurasi tinggi tidak hanya terjadi saat latihan, tapi juga bertahan saat menguji data baru. Ini membuktikan model benar-benar paham, bukan sekedar hafal. Sekarang kita tiba pada penghujung presentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah kami paparkan, dapat ditarik 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, kami menyimpulkan bahwa algoritma backpropagation terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan masalah klasifikasi penyakit diabetes. Kemampuannya untuk meminimalkan error itu secara iteratif membuat prediksi menjadi sangat presisi. Yang kedua yaitu penemuan teknis kami menunjukkan bahwa arsitektur jaringan 821 di mana 8 adalah input, 2 hidden, dan 1 adalah output merupakan konfigurasi yang memberikan performa terbaik. Dengan desain ini, efisien sistem berhasil mencapai akurasi sempurna di mana sebesar 100% pada data yang kami gunakan. Dan yang kesimpulan yang ketiga yaitu sistem ini terbukti mampu memetakan 8 variabel medis yang kompleks seperti kadar gula, tekanan darah, hingga usia menjadi sebuah keputusan diagnosis tunggal yang akurat. Apakah data pasien tersebut positif atau negatif diabetes? Namun pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya, kami memiliki 2 saran yang strategis. Saran yang pertama yaitu disarankan untuk menguji sistem ini menggunakan dataset lokal di Indonesia agar modelnya itu lebih relevan dengan karakteristik demografi masyarakat kita. Kemudian yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk mengkooperasikan atau menggabungkan metode ini dengan algoritma optimasi lain seperti PSO atau Particle Swarm Optimization dan algoritma genetika untuk mencari nilai bobot secara lebih otomatis dan cepat. Baik teman-teman, demikian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.